Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa RCTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini lebih baik, lebih bermutu, lebih berkualitas dibanding dengan puasa tahun-tahun yang lalu. Salat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bulan Ramadan adalah sebagai tamu agung. Karena Ramadan adalah sebagai tamu agung, maka otomatis sebagai tuan rumahnya adalah kita semua. Oleh karena itulah, selayaknya kita berhadapan ketika ada tamu agung, tentunya kita harus mempunyai beberapa ilmu, beberapa hal yang harus kita jalankan selama tamu agung itu berada di tengah-tengah kita. Yang pertama adalah yang harus kita persiapkan dan kita hadapi dalam rangka kita berada di depan tamu agung itu, kita harus senantiasa merasa bahagia dengan kehadirannya. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man fariha bidukhuli Ramadhana haramallahu jasadul ala niran. Barang siapa yang merasa bahagia, merasa senang dengan kehadiran bulan Ramadan, maka Allah akan membebaskan dari siksaan api neraka. Jadi yang pertama harus kita lakukan dalam rangka ketika kita berada di tengah-tengah tamu agung bersama Ramadan adalah kita harus merasa bahagia dengan kehadirannya. Hadis tadi adalah mengisyaratkan kepada kita semua bahwa orang yang merasa bahagia dengan kehadiran bulan Ramadan, maka nanti di neraka Allah akan menjauhkan kita semua dari siksanya. Dari siksa neraka itu kita akan dijauhkan. Tentu saja kebahagiaan itu adalah bukan bahagia selayaknya anak-anak kecil, bahagia karena membunyikan petasan, bahagia karena mungkin bermain-main dengan petasan, nongkrong di jalan dan lain sebagainya. Tetapi bahagia di sini adalah tentunya bahagia ketika kita melaksanakan puasa, bahagia ketika kita melakukan qiyamul lail, bahagia dengan sedekahnya, bahagia dengan tadarus Al-Qur'annya. Maka dengan demikian, laparnya adalah lapar bahagia, tidurnya juga tidur bahagia, dan tentu yang paling penting adalah kebahagiaan di sana adalah maksudnya karena pada bulan Ramadan semua amal ibadah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bulan Ramadan adalah sebagai tamu agung. Ini adalah pada bulan Ramadan yang mulia ini kita senantiasa dianjurkan agar memperbanyak taubat, memperbanyak pembersihan diri kita dari segala kotoran, noda dan dosa yang telah kita lakukan. Dengan cara apa?
dengan cara sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada kita, agar kita selama Ramadan selalu membaca doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun, ya Allah, sesungguhnya engkau afuun, pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau sangat mencintai sifat pemaaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah kami. Doa ini adalah harus kita baca setidaknya setiap habis tarawih. Dan lebih baik lagi adalah kalau kita membacanya setiap saat. Habis sholat sunnah, habis sholat fardu, bacakan doa ini sebanyak-banyaknya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian tentu saja kita juga sebagai tuan rumah yang baik, agar kita bisa melayani tamu kita dengan maksimal, kita juga harus menjaga kesehatan kita. Jangan sampai ketika tamu berada di tengah kita, kita dalam kondisi sakit, dalam kondisi badan yang kurang sehat, sehingga kita tidak bisa maksimal melayani tamu agung bernama Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga yang harus kita lakukan dalam menghadapi tamu agung bernama Ramadan itu adalah kita harus senantiasa menjamu makanan, menjamu minuman, menjamu sikap yang disukai oleh Ramadan itu. Yang pertama adalah Ramadan suka sekali jamuan apabila tuan rumahnya itu adalah setiap siang hari melaksanakan ibadah puasa. Kemudian di malam harinya adalah tuan rumahnya senantiasa menjamu Ramadan dengan qiyamu Ramadan, dengan melaksanakan sholat tarawih, sholat witir, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah sikap kita dalam menghadapi tamu agung bernama Ramadan itu adalah kita harus senantiasa menjaga akhlakul karimah. Puasa sebagaimana yang kita baca dan kita pelajari dalam berbagai kitab fikih, makna puasa maknanya adalah imsak. Imsak itulah sebagai salah satu di antara akhlak kita, menjaga sesuatu yang membatalkan ibadah puasa. Jaga lisan kita dari memfitnah, jaga lisan kita dari berbohong, jaga lisan kita dari riba dan lain sebagainya. Kemudian perilaku kita juga harus benar-benar dijaga, jangan sampai perilaku kita itu menyebabkan sesuatu yang membatalkan ibadah puasa. Itulah beberapa hal yang harus kita persiapkan ketika kita menghadapi tamu agung bernama Ramadan itu. Yang pertama adalah kita harus senantiasa merasa bahagia dengan kehadirannya. Kemudian yang kedua adalah kita harus senantiasa membersihkan diri kita dari dosa dan noda dan kesalahan yang lain. Kemudian membersihkan diri kita dari semua penyakit, senantiasa badan kita agar menjadi sehat ketika bertepatan dengan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa kita harus bisa menjamunya dengan jamuan yang disukai oleh Ramadan. Dan yang keempat adalah kita senantiasa harus bisa menjaga akhlakul karimah agar Ramadan sebagai tamu agung itu betah, ya, betah tinggal di rumah kita, sehingga puasa kita tahun ini tentunya lebih baik lagi dibanding dengan tahun-tahun yang telah lalu. Demikian, mari kita dengan bacaan tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.